Kristen. Mungkin Anda mau bertanya, Bang? Ya, saya mau bertanya. Nabi Boleh gantian ya? Muhammad dalam Alkitab. Oke, boleh gantian kita nanya ya nanti ya. Oke, siap. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kok Pak Ustadz bisa mengklaim bahwa Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Oh iya, karena Yesus yang berkata. Nah, jadi Ngelak kan ya Ya. teman-teman. Gimana Bang, diulang, ngelak tadi Anda? apa memang nama Muhammad itu tercatat di Alkitab atau memang hanya secara logika Pak Ustadz aja? Oh, tercatat Bang. Boleh. Tercatat dengan nama lain dia. Karena tadi saya sedikit mendengar Pak Ustadz mengartikan dengan bahasa bahasa Ibrani. Ibrani tadi. Iya. Jadi Pak Ustadz ini mengklaim bahwa itu pikiran saya Pak Ustadz. Kita nggak bisa mengklaim memang di sana, artinya kita nggak bisa mengklaim bahwa itu nama Muhammad, karena memang bahasa yang namanya roh kebenaran itu memang itu tulisannya seperti itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz mengklaim bahwa itu Muhammad? Contohnya Pak Ustadz, gini, karena bahasa yang digunakan Yesus bahasa Ibrani, terus dari penerjemahan Google menerjemahkannya begitu. Ya betul. Tapi bukan dalam arti itu nama Muhammad. Memang di sana bahasanya memang seperti itu. Roh Ahmad ya, Ahmad. Iya. Nah, tapi selain itu kan ada juga ciri-ciri disampaikan Yesus di ayat itu. Yang adakah tertulis nama Muhammad? Ada. Yang Roh Ahmad tadi. Itu ku bilang Pak Ustadz, cara logika berpikir Pak Ustadz ini gimana? Kok langsung bisa mengklaim dengan bahasa Ibrani? Tidak bisa Pak Ustadz. Bisa karena ada ciri-cirinya yang bisa saya klaim karena ciri-cirinya disebutkan Yesus. Contohnya begini Pak Ustadz, kan cara logika berpikir Pak Ustadz ini sekarang kayak gini. Contohnya bahasa Minang iyo. Pas kebetulan ada bahasa Indonesia iya. Nanti kita artikan bahasa Minang iyo ke bahasa Indonesia jadi iya. Jadi apakah kita mengklaim bahwa itu namanya iya? Iya betul. Tidak. Tidak seperti itu. Betul, iya namanya iya, dasarnya iya. Kan gitu. Jadi enggak, maksudnya kayak gini Pak Ustadz. Padahal memang perkataan iya itu, padahal kadang orang bertanya apa iya betul atau begini. Iya. Jadi kita jangan mengklaim bahwa itu yang punya nama iya, pas kebetulan orang bertanya kita jawab iya, oh berarti itu namanya. Yang itu pasti kita klaim aja seperti ini. Kayak gini. Sudah saya bilang samamu di Yohanes 16 nomor 13 itu Yesus menyebutkan Roh Ahmad. Roh Ahmad itu apakah betul Nabi Muhammad pemilik namanya? Jawabannya betul. Berdasarkan apa klaimnya? Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Yesus di ayat itu. Coba kamu baca ayatnya sampai selesai. Ciri-ciri Muhammad kayak mana rupanya? Ciri-cirinya kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan apa yang dia dengar. Terus dia ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara atas kemauannya sendiri, tapi ya atas firman dari Tuhan semesta alam yang didengarnya. Terus ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Ia akan memuliakan aku. Kita lihat sekarang
ya Bang ya, Islam dan Kristen, yang mana memuliakan Yesus? Di Islam dikatakan di Qur'annya, ya Nabi Muhammad penyampai firman-Nya, kata Nabi Muhammad, Isa atau Yesus itu tidak dibunuh, tidak mati terkutuk di tiang salib, tapi dia diangkat oleh Tuhan, Bentar tidak dulu. diseret-seret oleh orang. Bentar Terus dulu. dia orangnya tidak sombong, dia bukan anak hasil zina, Bentar dan dulu, Pak Ustadz. ibunya adalah orang benar. Coba kalau kita lihat dari Kristen, kata Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib menebus dosa kita. Dia ditombak, terus diludahi, terus juga dipukul sampai dia disalibkan dengan mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa. Bentar dulu, Pak Ustadz. Jadi Kita jangan kemana-mana Kristen dulu. Kristen itu Kita- menyebutkan Yesus jangan mati terkutuk. pembahasannya kemana-mana. Sedang bentar dulu Bang, sebentar. Karena Kristen menyebutkan Yesus mati terkutuk, tapi Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang tinggi, tidak mati terkutuk. Kira-kira yang menghina mana, yang memuliakan mana? Ya jelas Islam. Bentar dulu, Pak Ustadz. Kita jangan membahasnya kemana-mana dulu. Kita harus memastikan dulu, karena tadi Pak Ustadz bahkan menulis Muhammad di dalam Alkitab. Itu dulu Iya. topiknya. Nah, Ya iya. jadi di mana tertulisnya? Dari Yohanes 16 nomor 13 dengan nama lain Roh Kebenaran. Di sana tidak ada tertulis namanya Muhammad. Yang ada di sana Roh Kebenaran. Jadi kalau Ya, itu bahasa dalam Indonesianya. Bentar dulu, Pak Ustadz. Bahasa Indonesianya Roh Kebenaran. Ya, betul. Kita pakai bahasa Yesus sehari-hari, Ibrani. Ya, kalau kita pakai dalam bahasa Ibrani namanya Roh Ahmed. Ahmad. Kan gitu. Oh, Bukan Roh dalam Ahmad. arti itu Muhammad. Bukan dalam arti itu Muhammad. Rohamat apakah bukan berarti Nabi Muhammad? Ya, Bukan. betul, bukan berarti Nabi Muhammad, tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya yang disebutkan Yesus, udah pasti Nabi Muhammad. Itu menurut Karena gini, karena Betul, saya paham betul, maksud Ustaz. Anda Itu itu, kan ya. menurut Karena Anda. penamaan Ahmad itu kan banyak, bisa aja orang nama Ahmad tuh banyak kan kayak gitu. Kan gitu. Bisa 1, 2 atau 3 kan nama Ahmad. Bisa banyak. Saya paham. Bukan berarti belum pasti kata kamu adalah Nabi Muhammad. Lalu kenapa saya mengklaim Ustaz, itu bentar, adalah Ustaz. Nabi Muhammad? Tunggu, Makanya saya jelaskan dari sisi ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus. itu kan ciri-ciri bukan nama kan? Lah, ciri-ciri Ahmad itu kayak gimana? Itu kan cuma ciri-ciri tapi bukan nama kan, Pak Ustadz? Ya ciri-ciri Ahmad itu kayak gimana? Enggak, yang kupertanyakan sekarang ciri-ciri ataukah nama? Ciri-ciri Yang dan sifatnya itu kayak gimana? Sifatnya dari Roh Kebenaran itu, Roh Ahmad itu. Enggak, bentar dulu Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz mengklaim bahwa Muhammad tertulis di dalam Alkitab kan begitu? Ya, Pak Ustadz? terus? Nah, jadi yang kita bahas ini sekarang, yang tercatat di dalam Alkitab itu nama Muhammad kah atau ciri-cirinya? Ah, Karena yang bentar kita dulu, Pak bahas Ustadz. itu Bentar. adalah nama Ahmadnya. Biar aku ngomong bentar dulu Pak Ustadz. Bentar lagi Pak Ustadz. Nah, karena kalau kita selidiki lebih dalam, di sana tidak ada nama Muhammad. Nah, Ya, kalaupun ada ciri-ciri kesamaan yang seperti contohnya perilaku, ya itu kan kitab Anda di sana. Ngapain kau sama-samakan? ya, Iya. ya, oke. Baik, kalau tertulis ya Muhammad, karena bahasa Ibrani nggak ada Muhammad kayak gitu. Nggak ada. Pasti dia adanya Roh Ahmad atau Ruah atau Ahmad. Roh Kebenaran adalah Ahmad. Lalu Ahmad ini banyak orang pakai nama Ahmad. Ya kita lihat penyampaian Yesus. Ciri-cirinya kayak gimana Ahmad itu? Sifatnya seperti apa? Sifatnya memuliakan Yesus. Terus dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya itu satu-satunya Nabi Muhammad. Tok pasti itu. Bukan Ahmad-Ahmad yang lain-lain, bukan. Bentar Pak Ustadz. Yang tertulis dalam bahasa Ibrani Roh Ahmad itu bukan nama Pak Ustadz. Itu bukan nama. Yang Dari mana artinya kau kalau tahu diartikan ini? dalam bahasa Indonesia Roh Kebenaran. Ya Roh Kebenaran bukan nama. Itu ya. bukan nama. Jadi jangan kita mengklaim bahwa itu Bang,
Ahmad itu juga bukan nama. Jadi makanya itu ku bilang Pak Ustadz, dari mana Pak Iya, Ustadz mengklaim bahwa Muhammad ada tertulis dalam Alkitab? Tidak bisa Pak Ustadz. Lalu bagaimana saya cara mengklaimnya? Maka kita lihat sifatnya yang disebutkan oleh Yesus. Tidak bisa, terkecuali di sana tertulis Jadi nama namanya Muhammad. kalaunya sudah bisa ya kita terjemahkan namanya Ahmad kan kayak gitu. Lalu bagaimana Ahmad ini? Ciri-cirinya juga disebutkan Yesus. Karena ciri-ciri itu satu-satunya manusia di muka bumi ini yang disebutkan Yesus itu ada pada Nabi Muhammad. Gitu. Nggak ada yang lain. Nggak ada Ahmad yang lain, nggak ada kayak gitu. Oke, yang penting intinya Pak Ustadz, ini tolong dirubah Nabi Muhammad dalam Alkitab karena memang tidak ada. Karena memang Jadi- sudah ada terbukti, nggak perlu diubah. Enggak, karena memang dari semalam aku nonton Pak Ustadz menyamakan yang namanya di dalam bahasa Ibrani roh apa tadi roh Muhammad apa namanya? Ya, roh Ahmad itu memang Nabi Muhammad memang. Jadi ingin saya perjelaskan sebenarnya yang tertulis di dalam sana itu roh Ahmad itu bukan dalam arti nama Muhammad, bukan ya. Kita hanya Bukan nama, memang bukan nama. kita hanya perlu mengetahui saja bahwa memang itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia roh kebenaran, kalau diartikan kebenaran, dalam bahasa Ibrani roh Ahmad. Jadi jangan Pak Ustadz nanti mengklaim lagi Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Jangan Pak Ustadz. Iya, berarti kalau roh Ahmadnya itu siapa? Itu kena adalah Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang disebutkan Yesus. Jadi betul Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Oh, nggak ada, nggak tertulis. Dengan artinya apa? Dengan nama lain roh kebenaran. Dengan nama lain roh kebenaran yang disebutkan oleh Yesus. Pak Ustadz ini bersikeras dari tadi mengklaim Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Sekarang tunjukkan ayatnya. Nah, Yohanes 16 nomor 13. Di sana Udah. tidak ada Pak Ustadz. Roh kebenaran di situ menurutmu siapa? Yang penting di sana. Menurutmu siapa? Dengar dulu, Pak. Kita kan lagi apa namanya memastikan nama Nabi Muhammad apakah ada di sana atau tidak, kan begitu? Ya, saya kan tidak ada mengatakan nama Nabi Muhammad dalam Alkitab. Ada Jadi maksudnya Nabi Muhammad dalam Alkitab ini apa? roh kebenaran. Dari mana? Itu kan cuma seciri-ciri Pak Ustadz. Lah, Tapi Iya. ini Kalau gini, kalau kamu mau bantah ya, silahkan kamu ajukan satu manusia yang namanya Ahmad, ciri-cirinya yang disebutkan seperti yang dikatakan Yesus. Silahkan bantah saya pakai data gitu. Karena data saya mengatakan ya, ciri-ciri yang disebut Yesus yang bernama Ahmad itu satu-satunya ciri-cirinya dan sifatnya hanya ada pada Nabi Muhammad. Nggak ada dengan Ahmad lain, nggak ada. Pak Ustadz, itu bukan bernama namanya itu Pak Ustadz. Bukan sesuatu nama yang namanya Ahmad itu Pak Ustadz. Itu artinya roh kebenaran, bukan sesuatu nama. Ya, roh Jadi kebenaran, betul. saya hanya memberitahu ke kawan-kawan yang di bawah juga sama muslim jangan kena prank Nabi Muhammad dalam Alkitab, jangan. Kalau Karena di sana muslim memang tidak tahu ada. mereka paham itu. Karena Kalau yang muslim pasti sepakat, paham mereka masalahnya. kalau aku perhatikan dari semalam katanya Nabi Muhammad tertulis di dalam Alkitab. Baca nggak ada. Mengklaim Pak Ustadz mengklaim dalam bahasa Ibrani tertulis Ahmed, berarti itu Muhammad. Oh tidak, itu memang bahasanya di sana roh Ahmad. Kalau bahasa Indonesianya roh kebenaran. Jadi intinya Pak Ustadz terbukti bahwa di sana tidak ada yang bernama Muhammad di dalam Alkitab. Intinya seperti itu. Jadi tulisan roh Ahmad itu pemiliknya siapa? Kalau pemiliknya itu saya kurang tahu jelas Pak Ustadz. Tapi di sana itu bukan nama Pak Ustadz ya. Baik, Jadi
Roh Untuk Ahmad itu kawan-kawan pemiliknya semua, kita tidak tahu, sepakat ya. untuk Sepakat, kita tidak tahu, sepakat. Baik, oke. Nah, sekarang ciri-ciri Roh Ahmad itu disebutkan oleh Yesus. nah, jadi Ciri-cirinya, sifatnya itu dia menerima wahyu dari Tuhan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus dia memuliakan Yesus. Satu-satunya manusia yang bernama Roh Ahmad mempunyai sifat roh yang kebenaran bernama Pak itu Ustadz. adalah satu-satunya Nabi Muhammad. Pak Ustadz, itu bukan Itu. bernama. Itu bukan Nah, bernama namanya Pak Ustadz. Iya. Nah, Jadi yang betul itu satu-satunya roh kebenaran itu Bentar, bentar. hanyalah Nabi Muhammad sesuai dengan ucapan Yesus, dengan sifat-sifat yang dijabarkan oleh Yesus. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan terima wahyu yang didengarnya. Tuh, Pak Ustadz, jangan dipering lagi. ada yang lain. Ahmad itu bukan bernama namanya itu Pak Ustadz, artinya roh kebenaran. Kalau Iya, roh bernama itu, kebenaran. bentar dulu Pak Ustadz, karena kalau kita ngomong berkata bernama itu milik seseorang, mempunyai nama, manusia kan begitu Pak Ustadz. Ya, roh kebenaran. Paham saya. Jadi, Ah. jadi harapan saya jangan berkata apa namanya tadi bernama Roh Ahmad. Jangan, karena itu bukan merujuk kepada seseorang atau yang memiliki, ibaratnya kan kalau kita bilang bernama itu sama halnya nama seseorang kan begitu Pak Ustadz. Oh, roh itu, roh kebenaran itu ada pemiliknya pasti. Nah, iya, tapi kan itu bukan nama seseorang kan Pak Ustadz? Betul Pak Ustadz? Roh Ahmad. Iya, Iya, betul, bukan nama seseorang, betul. Jadi cuma itu aja sih Pak Ustadz yang mau aku pertanyakan tadi. Jadi Roh Ahmad itu, bentar dulu Pak Ustadz. Roh Ahmad itu bukan sebuah nama. Kalau di Arab kan pun Hamada. Nah, kalau di Arab baru nama Hamada. Tapi kalau di Ibrani Roh Ahmad. Terus Roh Ahmad itu dijabarkan oleh Yesus, ciri-cirinya satu-satunya yang punya bukan hanya nama kan, Nabi Pak Ustadz? Muhammad gitu. Bukan nama kan Pak Ustadz? Nah, jadi kalau kita lihat dari sifat-sifat yang dijabarkan oleh Yesus, Bentar, satu-satunya Kita adalah dulu. Nabi Muhammad. Tapi bukan nama kan Pak Ustadz? Roh kebenaran kalau Itu di bukan nama, Roh Ahmad itu bukan nama memang. udah aku cuma mempertanyakan itu aja. Kalau memang itu bukan nama, jadi yang lain nanti yang di bawah jangan kena prank lagi. Nanti katanya nama Muhammad ada di dalam Alkitab. Gak ada yang kena prank. Jadi Nabi Muhammad itu memang ada dalam Alkitab dengan nama lain Roh Kebenaran gitu. Roh Kebenaran diterjemahkan dari bahasa Yesus, Roh Ahmad. Roh Ahmad itu apakah nama? Bukan. Kalau bahasa Ibrani. Lalu dijabarkan oleh Yesus bagaimana sifat Roh Ahmad itu. Hanya satu-satunya Roh Ahmad itu ada pada Nabi Muhammad. Makanya ada dalam Alkitab tentang Nabi Muhammad gitu. Udah yang cuma itu aja sih Pak Ustadz yang aku pertanyakan tadi. Yang penting yang di bawah sudah tahu di sana tidak ada tertulis nama Nabi Muhammad, kan seperti itu Pak Ustadz. Setuju Pak Ustadz? Kalaunya tertulis di Bible Anda nggak bakalan ada bang, nggak bakalan ada. Jadi setuju lah ya, di sana tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab, betul Pak Ustadz? Kalaunya tertulis ya tertulis Ahmad di kitab Kristen ya jelas nggak ada. Oke lah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Aku cuma menanyakan itu aja tadi karena dari semalam kadang Pak Ustadz ini ada namanya dalam Alkitab kan begitu Pak Ustadz. Jadi malam ini saya yakin Ustadz ngomong jujur, di sana memang tidak ada nama Muhammad. Oke lah Pak Ustadz, kalau begitu selamat malam, terima kasih udah beratnya udah meladenin, udah mau diskusi sama aku Pak Ustadz. Oke siap. Thank you. Iya, alhamdulillah teman-teman ya. Akhirnya dia paham juga ya, bukan tertulis di Bible tuh ya, tertulis Nabi Muhammad nggak bakalan ada. Ya. Karena apa? Karena diubah-ubah udah.
Gak mungkin ada di Bible mereka, di kitab Kristen diubah-ubah. Paling disembunyikan juga kalaupun ada, kan gitu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Gak bakalan ada kalau tertulis secara tekstual. Tapi kalau secara kontekstual, ya kontekstualnya kita selidiki, ternyata ada Nabi Muhammad dalam Bible. Terbukti Quran surah As-Saff ayat 6, kan gitu ya. Di Quran surah As-Saff ayat 6 itu